tepuk tangan dong. Oh, iya. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh. Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke. Ada PPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, cuplikan di video opening kita saksikan seorang lelaki paruh baya yang dihipnotis oleh Yusuf Mansur untuk mensedekahkan motornya. Awalnya Yusuf Mansur bertanya, di rekeningnya, di ATM-nya ada berapa? Si bapak tadi mengatakan ada 500.000 rupiah. Lalu dia bertanya lagi, dia punya motor atau mobil? Dia mengatakan punya motor. Dikejar lagi oleh Yusuf Mansur. Motor itu ada BPKB-nya? Ada. Kalau dijual berapa? 10 juta katanya. Nah, disinilah Yusuf Mansur mulai menyuntikkan virusnya, virus tentang sedekah yang menyesatkan. Apa itu? Dia mengatakan bahwa kalau motor itu dirupiahkan menjadi 10 juta, maka nanti akan dapat ganti 100 juta. Dikalikan 10. Faktanya bagaimana? Faktanya tidak ada kabarnya. Dan motor beserta BPKB-nya itu sudah diserahkan kepada Yusuf Mansur. Nah, mengapa harus ke Yusuf Mansur? Karena disinilah virus itu disuntikkan. Sebab kalau disedekahkan ke orang lain, maka janji yang 10 kali lipat gantinya itu tidak akan terjadi. Ini kata Yusuf Mansur. Kalau itu diberikan kepada dia, maka ada jaminan. Faktanya tidak ada. Dan faktanya orang-orang yang terkelabui oleh omongan dobos Yusuf Mansur ini merasa risih dan malu jika dia setelah mensedekahkan motornya itu dan ternyata tidak mendapatkan ganti 10 kali lipat, dia akan menjadi malu hati ketika dia akan meminta kembali motornya. Atau kalau sudah dijual meminta kembali duitnya. Nah, kesadaran memang selalu datang terlambat. Kenaifan itu baru diketahui setelah terjadi. Dan konsep sedekah itu setelah diberikan itu ya sudah, sampai di situ saja. Selebihnya adalah urusan Allah. Jadi sedekah itu beda dengan investasi. Kalau Anda berinvestasi, maka Anda punya hak
untuk meminta kembali, untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berinisiatif untuk melakukan investasi itu. Misalnya investasi batu bara, patungan usaha, patungan aset, tabung tanah. Itu bukan sedekah, dan dia atau mereka yang berinvestasi itu punya hak untuk meminta kembali. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah setelah diberikan ya sudah, rumusnya adalah tawakkaltu 'alallah. Tawakal kepada Allah. Semua urusan diserahkan kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan bonus di dunia atau nanti memang perhitungannya ada di yaumil akhir. Tetapi kalau investasi itu para investor berhak untuk menuntut di dunia ini. Jadi ini harus dibedakan. Rata-rata orang kurban sedekahnya Yusuf Mansur itu sangat malu jika akan meminta kembali. Tetapi beda dengan kurban investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Mereka akan mengejar Yusuf Mansur jikapun tidak bisa dengan berbagai alasan melalui jalur hukum, mereka akan tetap mengejar Yusuf Mansur. Dan saudara, maka disinilah kita perlu membedakan antara sedekah dengan investasi. Tentang bab sedekah ini sudah beberapa kali di channel Nahi Mungkar ini kita mengupasnya. Mulai dari kurban-kurbannya, dalil-dalil yang dipakai oleh Yusuf Mansur yang tidak sesuai dengan penafsiran para mufassir dan memang tidak pernah diajarkan secara Islami. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur adalah menjual ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan ekonominya sendiri. Dia makmur, para pensedekah akan menderita dibuatnya. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.